Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Visusita. Jadi di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat. Proyek yang telah kami buat yaitu jaringan serap tiruan break progression untuk prediksi curah hujan. Seperti yang sudah kita ketahui, curah hujan merupakan gejala alam dan banyak bergantung dari banyak faktor serta menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Air hujan merupakan sumber daya yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Keadaan iklim yang tidak menentu menyebabkan curah hujan menuju ke arah meningkat atau menurun. Jaringan syaraf tiruan merupakan program komputer yang dapat meniru proses pemikiran dan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang spesifik. Implementasi jaringan syaraf tiruan banyak dipandang sebagai cara penyimpanan pengetahuan pada bidang tertentu dalam program komputer. Jaringan syaraf tiruan adalah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi dari sistem syaraf secara biologis. Seperti proses informasi pada otak manusia, paradigma adalah struktur sistem pengolahan informasi terdiri dari sejumlah besar proses pemrosesan yang berhubung neuron bekerja serentak untuk menyelesaikan masalah tertentu. Arsitektur jaringan syaraf tiruan terdiri atas beberapa lapisan, yaitu lapisan masuk input layer, lapisan sembunyi header layer, dan lapisan keluar output layer. Masing-masing lapisan mempunyai jumlah node atau neuron yang berbeda-beda. Nah, untuk proyek yang telah kami buat, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Dan untuk kodenya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, maka nama saya Abdul Harus. Di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai dataset. Dataset di sini saya mengambil dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau dalam kurung BMKG. Data tersebut saya ambil, kemudian saya masukkan ke dalam Microsoft Excel. Setelah itu saya normalisasikan pada bagian sebelah kiri. Pada bagian DN, yaitu adalah temperatur minimum. Kemudian untuk TX itu temperatur maksimum, untuk TAVG adalah temperatur average atau temperatur rata-rata. Kemudian RH average itu kelembapan rata-rata. Kemudian yang SS adalah lamanya penyinaran matahari. Kemudian FF adalah kecepatan angin maksimum, dan FF average atau kecepatan rata-rata adalah kecepatan angin rata-rata. Kemudian untuk hasil outputnya yaitu adalah RR curah hujan. Dan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Arif Samsuhadi dengan NIM 19150510056 dari kelas PTI 5A. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, jadi di sini untuk membuat CST, langkah pertama kita harus membuat ini network. Nah, di sini sintaknya kita masukkan nilai minimum dari sebuah input dan nilai maksimum dari parameter input. Kita cari di Excel nilai minimumnya, kemudian kita masukkan ke ini net sama dengan neolin. Nah, ini kemudian yang 0, ini itu adalah merupakan nilai maksimum dari parameter. Kemudian outputnya ini adalah 1, seperti yang dikatakan single preset tone. Jadi di sini kita set 1, kemudian kita definisikan ke bobot net iwit yang ini. Nah, ini webnya kita isi random saja, ngacak aja, nggak masalah. Kemudian kita set basisnya di sini, kita random juga, nggak masalah. Ini set basisnya nggak masalah untuk di randomin. Kemudian kita ke data load set yang fungsinya untuk mengambil data dari Excel untuk kita masukkan ke sistem. Jadi data yang sebelumnya sudah dimasukkan oleh user itu akan dibawa ke Excel. Nah, kemudian akan diinputkan ke ini data.mydata. Nah, kemudian jadi data ini
yang ini nih yang ini adalah hasil dari Excel tadi. Kemudian untuk 2, 3, 4, dan 5 sama seperti tadi kita ambil dari parameter yang dimasukkan oleh user dalam latihan, kemudian datanya kita ambil ini berupa 91, di mana data Excel-nya juga ini, yang hasil ini juga 91. Kemudian data tersebut dijadikan array karena ini datanya masih berupa data tabel, jadi kita rubah sintaksnya menjadi ini hasil sama dengan tabel to array. Nah, kalau sudah seperti ini maka ini adalah outputnya. Kemudian kita ke transpose, transpose data ini sama dengan data yang mana datanya kita ambil dari ini yang tadi yang di atas ini. Nah, ini data sama dengan data dalam kurung 1, titik 2 tutup kurung titik koma, sampai yang ini data 5 sama dengan data dalam kurung 5, titik 2 tutup kurung titik koma. Nah, kemudian hasil ini adalah berupa curah hujannya, curah hujan dari maksudnya prediksi dari curah hujan yang dimasukkan oleh user. Kemudian data tersebut ditransfer lagi, kita masuk ke train data, ini net sama dengan train dalam kurung net, data, hasil. Nah, ini kemudian kita uji data output dengan kita tuliskan output sama dengan sim dalam kurung net, test. Nah, di sini adalah data yang user inputkan, kemudian hasilnya akan muncul ini kan, ini set handles.hasil string output. Nah, di sini data dari yang user masukkan akan muncul, maksudnya data outputnya atau prediksi curah hujan yang akan turun yang sudah user masukkan tadi berupa ini ini yang ini N1 yang sama dengan transport minimum, temperatur minimum rata-rata, terus ini N2 berupa temperatur minimum, N3 ini berupa kelembapan maksimal, ini kelembapan minimal N4, terus untuk N5 kecepatan angin maksimal, kecepatan angin minimal N6, N7 itu kecepatan angin rata-rata. Jadi sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Novi, Arroy Maulana, NIM 115050119. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan langsung mendemokan program dari kelompok kita yang berjudul prediksi curah hujan. Di sini langsung saya run. Di sini langsung muncul tampilan projectnya. Di sini saya memasukkan temperatur minimum. Di sini saya memasukkan 27, yang selanjutnya temperatur maksimal 35, temperatur rata-ratanya 32. Dan untuk lama sinar mataharinya di sini ada kolom kecepatan angin maksimal, ada kecepatan angin rata-rata. Di sini saya masukkan kecepatan angin maksimalnya 5, lama sinar mataharinya 7. Dan untuk kelembapan rata-ratanya di sini saya masukkan 70. Dan untuk kecepatan angin rata-ratanya saya masukkan nilai seperti contoh 3. Langsung saja saya langsung klik buat prosestornya. Ya, di sini langsung keluar neural network trainingnya. Di sini ada project lanjutannya. Di sini terlihat ada input layer dan outputnya. Di sini ada progressnya. Dan di sini terlihat hasil dari keseluruhan progres programnya.